mudun rono kese mudun rono Iya. Oh, nara langsung arep panjenengan gula set. tenan kan. Nah saya bos bekorke bos ora apa-apa urung sing gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para sedulur, para sahabat pencinta perkutut dan angguan perkutut dimanapun sedulurku berada. Gimana kabarnya para sedulur? Mudah-mudahan sedulurku semuanya senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam cari rezeki, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan disehatkan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari Pak Nom Perkutut untuk kawan-kawan serta sahabat saya semuanya. Bagi para sedulur dan para sahabat yang baru menemukan video saya, jangan lupa ojo lali lur di like, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dan pemberitahuan video-video terbaru dari saya lur. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan rezeki para sedulur dan para sahabat semuanya dimudahkan dan dilancarkan selalu. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat saya yang kemarin sering menanyakan bagaimana cara kerja atau sistem pemicunya sangkar matic lur. Jadi sebentar saya ambil dulu lur. Nah, jadi ini adalah sangkar yang dikenal atau disebut sangkar Halimun Matic lur. Ini yang biasa saya pakai untuk mikat perkutut lokal alam. Jadi untuk cara kerjanya setahu saya saja ini lur, saya jawabnya sesuai dengan apa yang saya ketahui karena saya bukan perajin sangkarnya lur. Kalau saya perajin sangkarnya mungkin bisa menjelaskan secara detail. Jadi untuk pemicunya itu berada di sini nih lur. Jadi berada di tabung di dalam sini. Nah, untuk pemasangannya ini jaringnya kan posisinya lurus seperti ini nih anggarnya. Kemudian untuk pemasangannya tinggal ini ada untuk penahan pemicunya, tinggal kita masukkan ke lubang yang ada di sini lur. Nah, setelah kita masukkan baru ini anggarnya kita naikkan sedikit ke atas. Nah, jadi nanti setelah masuk seperti ini dia akan ngunci dengan sendirinya lur. Jadi seperti ini. Jadi setelah mengunci, jadi ini ada sedikit tali lah lur. Mungkin kalau seandainya untuk memudahkannya, mungkin kalau yang mau membuat bisa ini tinggal dikasih kawat kecil untuk bisa dimasukkan dalam ini lur, apa yang tengahnya ini, as tengahnya ini lur. Jadi kalau mungkin perajinnya bisa menjelaskan secara rinci lur, karena saya bukan perajin, saya hanya pemakai, makanya saya hanya bisanya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi seperti itu para sedulurku semuanya. Untuk kalau ada yang tanya berapa harganya, nah silahkan nanti bisa mencari info sendiri atau bisa inbox atau WA ke para perajin. Banyak perajin sangkar matic seperti ini yang bisa kita jumpai. Silahkan bisa sering memantau atau melihat di media sosial Facebook lor. Di situ banyak komunitas pemikat, kemudian banyak yang menawarkan sangkar dengan berbagai jenis ataupun model lor. Ada yang model pelantar yang jaringnya naik ke atas seperti ini ada yang matic, ada yang anggarnya ini kebalik lah dan lain sebagainya. Kalau yang saya pakai ini buatan saudara saya yang ada di Jambi lur. Nah, silahkan kalau mau lebih jelas bisa inbox ke Facebooknya beliau dengan akun Kusuma Gagah lur. Silahkan bisa menghubungi beliau langsung karena beliau yang membuat. Jadi kalau yang membuat pastinya akan bisa menjelaskan secara
detail. Kalau saya hanya pemakai saja lur. Jadi kalau sistem kerjanya setelah ini seperti ini kita naikkan, ini mau digoyang-goyang aman ini lur. Sangkarnya pun ringan. Nanti burung menginjak ke sini bisa, ke atas ini bisa. Jadi nanti kalau seandainya menginjak seperti ini lur, nah nanti dia otomatis ini akan naik. Jadi yang jelas di sini itu ada lubang pengaitnya lur. Jadi ini di dalam pipa kuningan, jadi nggak kelihatan sistemnya seperti apa di dalamnya ini. Saya sendiri nggak ngerti, karena kalau dibuka berarti harus membongkar semuanya ini lur. Kalau udah dibongkar takutnya nanti sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, kemudian untuk para sahabat yang kemarin bertanya masalah melatih pikat, jadi untuk pikat seperti ini lur, cari yang sudah gacor di sangkar bulat dulu, kemudian sudah rajin kerot, syukur sudah bekur, baru nanti dimasukkan ke sangkar jebak seperti ini. Nah, setelah dimasukkan, nah nanti sistemnya di kerodong separuh. Ini sebentar saya pasang dulu kerodongnya biar lebih jelas dulur. Nah, yang saya maksud di kerodong separuh itu cukup seperti ini saja lur. Jadi yang dikelihatkan hanya tempat makan sama tempat minumnya seperti ini. Jadi biarkan calon burung pikat kita itu beradaptasi dan menguasai sangkarnya dulu. Nah, nanti kalau sudah menguasai sangkar, apalagi syukur-syukur sudah mau nutut atau mau bunyi di dalam sangkar jebak, baru nanti kita latih di sekitaran rumah dulu. Kalau di sekitaran rumah sudah dinaikkan mau bunyi, nah baru nanti dinaikkan atau dilatih ke lokasi yang banyak burung seperti ini lur, di hutan atau di mana saja, yang penting banyak suara burung perkutut liar. Itu akan merangsang calon pikat kita segera menjadi pikat yang handal lur. Nah, kemudian untuk melatihnya, setelah dia menguasai, melatih itu dimasukkan paling cepat itu 1 minggu dulu lur. 1 minggu baru nanti dicoba dinaikkan di sekitaran rumah. Sebelumnya biarkan aja dicandal di rumah aja biar dia tenang dan nyaman dulu. Kemudian untuk hariannya dijemurnya di bawah biar dia bisa ngasin. Kalau memang kita ada pikat yang sudah biasa untuk mikat atau belum punya sama sekali, bisa dijemur di bawah, kemudian didampingi atau ditempel dengan perkutut yang ada di sangkar bulat, diikutkan dijemur di bawah semuanya. Jadi itu lur yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang kemarin bertanya masalah cara kerja, pemicu dan lain sebagainya di sangkar matic. Saya hanya bisa menjelaskan, menyepilkan seperti itu saja lur. Kalau untuk menjelaskan atau menunjukkan pemicunya, karena pemicunya berada di dalam pipa ini tadi. Nah, dalam pipa ini kita nggak bisa menyepilkan lur, karena berada di dalam sini. Cuma ada sedikit kelihatan nongol di sini. Kalau mau lebih jelasnya ya bisa tanya ke perajinnya. Jadi mungkin itu para sedulur dan para sahabat pecinta anggungan, khususnya untuk para pemula yang mungkin mau belajar mikat pakai sangkar pikat. Kalau mau membuat, ya saya sendiri bisanya membuat yang sistem pelantar lur, yang jaringnya biasa yang sering diposting atau dipakai orang-orang itu, karena memang mampunya kita membuatnya seperti itu. Kalau sudah matic seperti ini yang pemicunya tersembunyi, itu mungkin sudah para inisiatornya pembuat sangkar yang mungkin mau menciptakan ide atau kreativitasnya masing-masing lur. Jadi itu para sedulur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa, saya juga masih banyak belajar tentang mikat perkutut.
ataupun merawat burung perkutut. Intinya saya mengajak para sedulur, terutama untuk para pemula, mari kita sama-sama belajar tentang burung perkutut maupun peralatan mikat untuk mikat perkutut liar. Kita sama-sama. Jadi kalau seandainya kita dapat hasil mikat yang suaranya tidak bagus, lebih baik kita rilis lagi lur. Jangan semuanya kita ambil, kita bisa nyortir. Tujuannya mikat adalah kita bisa memilih suara yang terbaik atau yang paling bagus di antara perkutut liar yang ada di suatu tempat atau suatu daerah. Intinya kita melestarikan apa yang menjadi budaya dan tradisi kita sebagai orang Jawa. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam santun, salam rahayu, salam kung mania. Lanjut lur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.